Dalam bahasa rakyat yang sering kita dengar, infrastruktur yang sudah dibangun di IKN, ini teman-teman kami sebagian besar kemarin sudah datang ke sana, menengok, melihat, ikut menempati beberapa hari. Itu kalau kemudian tidak cepat difungsionalisasikan juga akan mubazir. Nah, karena itu berbagai kerangka regulatif yang dibutuhkan untuk memastikan mutasi ASN ke IKN itu harus segera kita lakukan, dan kalau memang membutuhkan peran kami siap melakukan. Dalam konteks Kementerian Dalam Negeri, seperti yang tadi dikatakan oleh Kepala Otorita IKN, Ibu Kota Nusantara sebagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 adalah pemerintah daerah khusus, Pemdasus, yang berbagai macam ketentuan tindak lanjut dari nomenklatur di undang-undang itu diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Terima kasih Bapak Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Kami hari ini sengaja mengumpulkan Otorita IKN dengan Kemenpan RB, BKN, dan Kemendagri. Yang pertama, sebagaimana tadi laporan dari Kepala BKN, jumlah ASN pusat itu 1,3 juta. Jumlah ASN di daerah 4,2 juta. Kalau kemudian IKN itu akan dijadikan ibu kota politik tahun 2028, maka pertanyaan sederhananya, dari 1,3 juta ASN pusat itu berapa ASN yang akan beraktivitas dan berkantor di IKN? Keputusan ini penting, bukan sekedar urusan kapan memindahkan, tetapi berapa jumlahnya, agar otorita IKN tidak hanya kemudian sibuk membangun infrastruktur dengan sumber dana APBN, tetapi juga mereka harus menyiapkan berbagai macam kesiapan-kesiapan lain. Misalnya kalau ada skenario bahwa yang menempati rusun ASN itu nanti ke depan hanya pejabat eseloning. Mereka-mereka yang bersifat, mereka yang berstatus fungsional, staff, itu tidak di situ. Tapi negara kan juga harus memberikan kepastian. Termasuk nanti bagaimana rumahnya, bagaimana intervensi perbankan ada di dalamnya, dan seterusnya. Karena itu Bu Menpan, ini bukan persoalan yang sederhana. Menurut pandangan kami ini perlu sangat serius, Komisi 2 sangat menaruh perhatian. Dalam bahasa rakyat yang sering kita dengar, infrastruktur yang sudah dibangun di IKN, ini teman-teman kami sebagian besar kemarin sudah datang ke sana, menengok, melihat, ikut menempati beberapa hari. Itu kalau kemudian tidak cepat difungsionalisasikan juga akan mubazir. Nah, karena itu berbagai kerangka regulatif yang dibutuhkan untuk memastikan mutasi ASN ke IKN itu harus segera kita lakukan, dan kalau memang membutuhkan peran kami siap melakukan. Dalam konteks Kementerian Dalam Negeri, seperti yang tadi dikatakan oleh Kepala Otorita IKN, Ibu Kota Nusantara sebagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 adalah pemerintah daerah khusus, Pemdasus, yang berbagai macam ketentuan tindak lanjut dari nomenklatur di undang-undang itu diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan kepala otorita dan seterusnya. Kami ingin Kemendagri sejak awal memastikan proses perubahan dari Kaltim ke IKN, terutama 7 kecamatan di 2 kabupaten, Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara, itu bisa berjalan dengan smooth dan baik. Bagaimana misalnya kode wilayah, ada Bang Saprizal di sini, bisa segera kemudian juga diterbitkan. Dan konsekuensi administratif, pemerintahan dan kependudukan bisa dilakukan. Termasuk di IKN itu banyak sekali potensi pendapatan IKN. Seluruh sumur minyak yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara sekarang masuk ke delienasi IKN. Pak Akmal ini mantan PJ Gubernur Kaltim. Kalau kita menganut mazhab penguasaan laut 12 mil, kalau IKN disamakan dengan provinsi, maka potensi sumber daya ekonomi sektor kepelabuhanan IKN juga yang paling ramai di Kalimantan Timur. Nah, karena itu semua ini kami minta tolong, mohon dikoordinasikan dengan baik, agar tidak terjadi nanti semacam perebutan berebut antara Kaltim sama IKN, antara Kabupaten Kukar dengan
IKN antara Kabupaten Penajam Pasir Utara dengan IKN. Mumpung kita masih melakukan penataan dan pembangunan. Dan peran Komisi 2 kira-kira salah satunya adalah itu. Terakhir kami persilakan kepada Kementerian Dalam Negeri, sebelum saya persilakan kepada Wakil Menteri Dalam Negeri untuk menyampaikan paparan. Dalam catatan kami di Komisi 2 DPR RI, Pak Mendagri sudah 2 kali berturut-turut berhalangan, Pak. Kalau dalam ajaran pesantren, kalau tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut, itu agak berat ancamannya. Karena itu saya minta tolong sebagai teman, sebagai mitra, nanti yang ketiga kali mudah-mudahan Pak Mendagri bisa hadir. Dengan sama sekali tidak menegasikan posisi 3 wamen. Karena 3 wamen ini juga bercelas, S-nya 5. Tetapi bagaimanapun kita bermitra saling menghargai, mudah-mudahan ke depan hal ini menjadi atensi kita bersama. Kepada Wakil Menteri Dalam Negeri saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua Komisi 2, beserta para wakil Ketua Komisi, seluruh anggota Komisi. Yang kami hormati Ibu Menteri Pan-RB, Pak Wamen, Kepala BKN dan jajaran. Yang pertama izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dan salam hormat dari Bapak Mendagri yang hari ini melakukan agenda yang sudah lama direncanakan di daerah Indonesia Timur, di Maluku dan Maluku Utara, terkait dengan arahan Bapak Presiden untuk meningkatkan angka belanja daerah di akhir tahun. Untuk itu Bapak Mendagri menugaskan kami secara full tim hadir di sini lengkap trio Wamen, Pak Ibu Ripka, Wamendagri 1, Pak Ahmad Wiyagus, Wamendagri 3, dan lengkap seluruh Dirjen Eselon 1 termasuk SES BNPP yang nanti mohon izin untuk memberikan paparan secara khusus. Ada 3 hal pimpinan yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Pertama adalah realisasi dan proyeksi anggaran Kemendagri sampai akhir tahun nanti. Yang kedua adalah overview secara umum kinerja dari Kemendagri sepanjang tahun 2025. Dan 3 adalah kegiatan strategis kami sampai di penghujung akhir tahun nanti. Untuk anggaran dari Kemendagri, pimpinan yang kami hormati, pagu dari Kemendagri ini pasca efisiensi adalah 2.617 miliar sekian, dan kemudian setelah melalui berbagai tahapan relaksasi, hari ini pagu efektifnya adalah 3.847 miliar 920 juta dan 551 ribu. Per hari ini realisasi kami ada di angka 69,56% dengan estimasi pada akhir tahun realisasi anggaran akan berada di angka yang sangat maksimal, nyaris 100% atau 99,17%. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.